Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sebagai negara yang memiliki 17.000 pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108.000 km, sebagai negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia, sudah selayaknya kita menjadi poros maritim dunia. Sudah seharusnya kita memperkokoh ekonomi biru kita, blue economy kita. Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan, bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang. Konsentrasi kita ke arah pembangunan, dan Aceh memiliki kekuatan, memiliki potensi, karena ini merupakan daerah modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pengerjaan infrastruktur ini betul-betul ingin kita percepat di seluruh tanah air dan khususnya wabil khusus di Aceh. Indonesia memang memiliki jati diri sebagai bangsa baru. Sayangnya, selama beberapa abad kita kehilangan jati diri sebagai bangsa baharu akibat kolonialisme. Setelah itu, menjadi bangsa yang merdeka, kita harus kembali melihat bahari dengan cara pandang yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bagaimana wilayah bahari yang sangat luas ini dapat dimanfaatkan demi kemajuan perekonomian bangsa yang akhirnya membawa kesejahteraan. Dalam potensi sumber daya kelautan, pembangunan transportasi laut, dan juga infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat untuk terwujudnya kemandirian maritim. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita dengan program Nawacita yang telah digagas untuk penguatan jati diri Indonesia sebagai negara maritim bisa kita wujudkan dan menjadi manfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Apapun sekarang ini antar negara bersaing, antar negara saling kompetisi. Dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sudah bukan kayak dulu-dulu, negara kaya mengalahkan negara miskin, negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Sekarang zamannya sudah berubah. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan kita ingin Indonesia lebih cepat dari negara-negara lain. Indonesia kembali menggebrak dunia. Kali ini ujung barat Indonesia, Aceh, yang bertekad mengembalikan kejayaan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang sebelumnya sebagai jalur perdagangan internasional terbesar yang berada di wilayah pantai barat selatan Provinsi Aceh. Pemkab Aceh Singkil berkeinginan kuat untuk memanfaatkan kembali Pelabuhan Singkil menjadi pelabuhan utama di Aceh sebagai pintu masuk ekspor minyak mentah atau crude palm oil atau CPO dalam negeri maupun ekspor ke berbagai belahan negara di bagian Asia Selatan. Agar rencana tersebut dapat segera terrealisasi, PJ Bupati Aceh Singkil, Dr. Andes Asmi MAP, telah menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama para unsur Forkopimda, pimpinan DPRK, serta sejumlah perusahaan HGU di Aula Pertemuan Kantor Bupati Desa Pulau Sarok pada Rabu 24 April 2024 lalu. Rakor yang mengundang sejumlah unsur stakeholder terkait, termasuk perusahaan HGU Kelapa Sawit PT Navasindo, PT Delima Makmur, PT Rundeng Putra Persada atau RPP, PT Perkebunan Limbah Bakti atau PLB, agar dapat mendukung percepatan rencana pemanfaatan pelabuhan CPO tersebut. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan HGU juga diberikan kesempatan agar bisa memanfaatkan lokasi pembangunan pelabuhan di kawasan pantai Kecamatan Singkil Utara yang sebelumnya telah disiapkan blueprint atau kerangka kerja terperinci. Namun dengan catatan harus memenuhi syarat berdasarkan kajian teknis maupun administrasi yang mendukung, dan selanjutnya pemerintah akan melakukan pembangunan melalui sumber dana APBN.
Dengan demikian, dermaga JPU Pulau Sarok Singkil akan kembali dibangun dan diaktifkan, plus pembangunan dermaga di kawasan pantai Kecamatan Singkil Utara yang sebelumnya telah disiapkan blueprint oleh perusahaan HGU yang berada di wilayah Singkil Utara. Sebelumnya, di kawasan pelabuhan pantai Pulau Sarok Singkil ada tangki raksasa JPU milik PT PLB dan PT Sokvindo. Namun pasca diguncang gempa dan gelombang tsunami pada 24 Desember 2004 silam, fasilitas pelabuhan dan tangki JPU itu rusak, sehingga tidak lagi beroperasi pengiriman JPU ke berbagai negara seperti ke India dan Malaysia sejak 20 tahun silam. Berdasarkan catatan sejarah, sejak dulu hingga sekarang, Aceh Singkil memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Menurut Tom Pires, seorang penjelajah Portugis dalam Sumba Oriental, pada abad ke-7 hingga ke-19 di Singkil terdapat pelabuhan atau bandar niaga teramai dan tersibuk di pantai barat Aceh. Bandar ini banyak disinggahi kapal-kapal asing dari Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. Tidak ketinggalan kapal-kapal domestik dari Tiko, Pariaman, dan kapal dari belahan timur Indonesia. Tak heran jika setiap hari di bandar ini terjadi integrasi dan transaksi dagang antar saudagar atau pedagang dunia. Banyaknya kapal dari mancanegara yang bersandar di Bandar Singkil karena didukung letaknya yang sangat strategis secara geografis. Singkil terletak di pesisir pantai kawasan Samudra Hindia, sehingga Singkil berada dalam lintas dan jalur perdagangan internasional. Tak hanya JPO, dulunya di bandar ini juga terjadi transaksi dagang hasil bumi seperti lada atau merica, kapur barus, damar, kemenyan, dan rempah-rempah lainnya. Hasil bumi tersebut diekspor ke berbagai negara termasuk ke Amerika Serikat. Tak dapat disangkal jika Bandar Singkil ketika itu merupakan kekuatan perdagangan terbesar di kawasan pantai barat selatan. Akselerasi Bandar Singkil yang dibangun mengalami titik kulminasi. Kehebatan bandar ini membuat negara-negara lain merasa perlu untuk menjadikan Singkil sebagai poros perekonomian dan niaga di bagian barat selatan Aceh. Nilai ekspor barang yang pernah dikirim melalui pelabuhan Singkil pada tahun 1851 mencapai sekitar 300.000 gulden. Berkaitan dengan jalur pelayaran dan perdagangan antar bangsa, di mana arus pertukaran barang yang berlangsung cepat dan mencakup wilayah yang semakin luas, mendorong pertumbuhan Bandar Singkil menjadi pelabuhan besar. Keramaian dan eskalasi Bandar Singkil pun mulai diperhitungkan sebagai salah satu pusat dagang paling penting di Asia. Untuk itulah Aceh ingin mengembalikan kejayaan tersebut. Untuk sekedar diketahui, peletakan batu pertama pembangunan sentral tangki JPO HGU telah diresmikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada tahun 2014 lalu. Sayangnya tidak satupun perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit membangun tangki JPO, sehingga hanya jadi hamparan tanah lapang tak bertuan, padahal sudah menghabiskan investasi uang negara miliaran rupiah untuk pematangan lahan. Terkait program tersebut, dukungan penuh dari pemerintah Aceh dan pemerintah pusat sangat diharapkan, sehingga dapat realisasi dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi berkantor di IKN Nusantara. Tak hanya berkantor, kepala negara juga telah bermalam di Istana Kepresidenan untuk pertama kalinya. Hal ini menandakan jika progres pembangunan ibu kota baru Indonesia terus berjalan sesuai target rencana. Bukan tidak mungkin, cita-cita melaksanakan upacara HUT RI ke-79 pun akan benar-benar terwujud. Upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara akan menjadi tonggak sejarah perpindahan ibu kota negara. Momen pengibaran bendera merah putih 17 Agustus 2024 itu juga akan menjadi tonggak sejarah bagi penyempurnaan infrastruktur IKN. Memang ada banyak hal yang menjadi sorotan di IKN, namun ada salah satu aspek yang sangat menarik untuk diperhatikan sejalan dengan progres pembangunan yang telah dilakukan, yakni soal transportasi. Bukan sembarang transportasi, IKN akan memiliki moda transportasi yang berteknologi sumber canggih dan modern. Tanpa menunggu lama, moda transportasi ini akan segera wirawiri di IKN.
Pertama, Otorita IKN mulai melaksanakan uji coba penerbangan taksi terbang di Bandara Aji Pangeran Tumenggung atau APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Pesawat tanpa awak tersebut berhasil melakukan penerbangan selama sekitar 10 menit dengan ketinggian 50 meter dan kecepatan 50 km per jam. Uji coba ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan transportasi udara perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan di Indonesia. IKN tidak hanya fokus pada pengadaan, tapi juga pengembangan teknologi. Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mengembangkan teknologi transportasi masa depan. Otorita IKN telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah kerjasama dengan Hyundai Motors Company dalam pengembangan prototipe taksi terbang. Pihak Otorita IKN berharap uji coba taksi terbang IKN ini dapat menjadi pemicu bagi pengembangan industri penerbangan sipil di Indonesia. Pemerintah optimistis bahwa dalam 5 tahun ke depan, taksi terbang sudah dapat beroperasi secara komersial. Kemudian, tidak kalah canggih adalah kereta otonom. Rangkaian kereta otonom Autonomous Rail Transit atau ART tersebut bahkan telah tiba di IKN guna memastikan kesiapan kereta untuk uji coba pada pekan depan atau pada 5 Agustus ini. Setelah sampai di IKN, komponen kereta otonom rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Kemudian akan dilakukan pula persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Proof of Concept atau POC pada Agustus 2024. POC merupakan demonstrasi kelayakan dari ide, produk, layanan, maupun rencana bisnis ART agar dapat berjalan optimal. Uji coba operasi merupakan salah satu bentuk POC. Adapun rangkaian kereta otonom yang akan diuji coba di IKN berjumlah 1 rangkaian yang terdiri dari 3 kereta. Selama masa uji coba itu, kereta otonom belum akan dioperasikan secara komersial atau berbayar. Lebih dari itu, IKN berpotensi menjadi lokasi wisata. Kita tahu Balikpapan memiliki destinasi wisata, ada konservasi orangutan hingga penangkaran buaya. Itu semua merupakan bagian dari satu kegiatan pariwisata. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah turut menyiapkan transportasi laut untuk melayani perjalanan wisata ke IKN mulai 1 Agustus 2024. Budi menjelaskan 1 unit kapal yang ditugaskan tersebut berjenis kapal pinisi milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Ia berharap kerjasama dengan skema pembelian layanan atau buy the service dapat menjadi stimulan agar ke depan semakin banyak operator kapal yang tertarik melakukan pelayaran komersil di IKN. Meski segala persiapan telah menunjukkan progres yang signifikan, namun perlu digarisbawahi bahwa IKN merupakan proyek atau program jangka panjang sampai 2045. Karenanya, agar semua pihak tidak membayangkan bahwa saat melaksanakan upacara HUT RI di IKN, semua fasilitas sudah siap. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN memang telah menjadi sorotan, bukan saja dari kalangan warga dalam negeri, akan tetapi juga media dunia. Berbagai cerita di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Selain bernada kekaguman dan dukungan, di antara sorotan itu banyak juga yang meragukan dan pesimis. Walaupun begitu, pemerintah hingga saat ini terus bekerja dan berkomitmen pada upaya pengembangan IKN sebagai kota masa depan, cerdas, dan pintar.